Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosefin Isabella Gunawan dengan NPM 08-2025-102-065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS Kimia Dasar nomor 1 sampai nomor 7 secara runtut ya. Mari kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. Sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup, menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Itulah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Oke, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi yang setara. Karena kalsium nitrat itu akan bereaksi dengan amonium fluorida, dan produk akhirnya terdiri dari kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, serta uap air. Maka persamaan reaksinya adalah yang pertama awalnya CaNO3 2 plus 2NH4F menghasilkan ini. CaF2 plus 2N2O plus 4H2O. Jadi persamaan ini itu sudah setara untuk semua atom, baik Ca, N, O, H maupun F. Setelah reaksi setara, langkah wajib berikutnya adalah mengubah massa reaksi menjadi mol. Dengan cara menghitung mol per reaksi, yaitu rumusnya MrCaNO3 2 sama dengan 164 gram per mol, lalu MrNH4F sama dengan 37 gram per mol. Lalu dengan rumus N, CaNO3 2 sama dengan 16,8 per 164 sama dengan 0,102 mol. Lalu di sini N, NH4F sama dengan 17,5 per 37 sama dengan 0,473 mol, alias lebih banyak. Dari sini terlihat ya bahwa amonium fluorida itu jauh lebih banyak ini molnya dibanding yang dibutuhkan. Menurut persamaan 1 mol CaNO3 2 membutuhkan 2 mol NH4F. Dan untuk mol 0,102 mol CaNO3 2 ini kebutuhan NH4F itu seharusnya hanya 0,204 mol, tetapi tersedia 0,473 mol. Artinya NH4F itu berlebih dan CaNO3 2 itu menjadi reaksi pembatas. Lalu langkah terakhir kita ubah mol menjadi massa ya, yaitu dengan rumus dengan cara MrCaF2 itu kan 78 gram per mol. Lalu kita cari massanya 0,102 kali 78 sama dengan 8 gram. Lalu MrN2O sama dengan 44 gram per mol. Dicari massanya yaitu 0,204 kali 44 sama dengan 9 gram. Lalu MrH2O sama dengan 18 gram per mol, yaitu masanya 0,408 kali 18 sama dengan 7,4 gram. Lalu jawaban akhirnya yaitu massa CaF yaitu 8 gram, massa N2O sama dengan 9 gram, dan massa H2O sama dengan 7,4 gram. Nomor 2. Testosteron adalah hormon yang mengandung atom C, H, dan O. Komposisi massa karbon sebanyak 79,12%, hidrogen 9,79%. Setiap molekul testosteron mengandung 2 atom oksigen. Tentukan rumus molekul dari testosteron dan tentukan massa testosteron jika dalam sebuah sampel terdapat 0,x mol testosteron di mana x sama dengan 3, angka terakhir dari NPM. Oke, jadi angka terakhir dari NPM saya adalah 02065. Jadi 065. Jadi langkah pertama di sini saya sudah ubah persen menjadi mol. Cari perbandingan paling sederhana, lalu sesuaikan dengan jumlah atom oksigen. Jadi ketemulah dengan C19H28O2. Lalu kita mencari untuk massa 0,065 mol. Maka massanya yaitu menggunakan rumus M sama dengan N dikali M besar sama dengan 0,065 dikali 288 sama dengan 18,72 gram. Jadi rumus molekul testosteron adalah C19H28O2 dan massanya untuk
65 adalah 18,72 gram. Nomor 3. Suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH2. Untuk menentukan susunan campuran itu, dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata, untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,0 x mol HCl, di mana X sama dengan 3 angka terakhir dari NPM. Berapa persen massa CaO dalam campuran itu? Oke, nomor terakhir dari NPM saya yaitu ini X dengan 065. Lalu kita misalkan massa CaO sama dengan X. Nih. Mol CaO sama dengan X per 56, dan mol CaOH2 sama dengan 1 min X per 74. Maka total mol HCl yang dibutuhkan yaitu 0,065 mol. Lalu kita cari KPK-nya yaitu 56 dikali 74 sama dengan 4144. Maka dihasilkan X sama dengan 4,37 gram. Jadi persen massa CaO di sini 4,37 per 1 kali 100% sama dengan 437%. Di mana persen massanya itu tidak bisa lebih dari 100%. Jadi dengan X sama dengan 0,65 di terakhir NPM, persamaan stoikiometri menghasilkan massa CaO sama dengan 4,37 gram dari campuran 1 gram. Sehingga persen massa CaO itu lebih besar dari 100%. Secara logis ini tidak menunjukkan kombinasi data soal dengan X sama dengan 0,65 tidak konsisten. Lalu nomor 4 ini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama atau nilai N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Yang kedua, tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2-. Lalu yang ketiga, tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Jadi kita bahas yang nomor 4A dulu, yaitu jika N atau bilangan kuantum utama itu sama dengan 5, maka nilai L atau bilangan azimutnya itu mungkin adalah 0 sampai 4, 0,1, 2, 3, 4. Lalu untuk tiap L, bilangan magnetiknya yaitu minus L sampai plus L. Dan bilangan spin itu antara plus setengah atau minus setengah. Lalu untuk yang B, atom O itu Z sama dengan 8. O netral itu 1s2, 2s2, 2p4. Ion O2- menambah 2 elektron, sehingga konfigurasi Na O2- sama dengan 1s2, 2s2, 2p6. Dan ini adalah diagram orbital 2p. Lalu yang C, subtingkat energi 4D, menghasilkan bilangan utama N sama dengan 4, L sama dengan 2, dan T ini orbital. N sama dengan 4, L sama dengan 2, M sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, jadi min 2 sampai 2. Lalu spinnya plus setengah atau min setengah. Jadi elektron di 4 ini memiliki kombinasi 4, 2, MLMS dengan nilai ML dan MS tersebut. Nomor 5. Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Yang pertama 6C, kedua 9F, ketiga 19K, keempat 20Ca, 5 16S, 6 13Al. Yang pertama 6C atau karbon, yaitu mempunyai 4 elektron valensi, sehingga berbagi elektron atau kovalen untuk mencapai oktet. Yang kedua 9F atau fluor, itu kurang 1, menangkap 1, jadilah F-. Lalu yang ketiga ada 19K atau kalium, itu 4S1 melepaskan 1, jadilah K+. Lalu yang keempat 20Ca atau kalsium, yaitu 4S2 itu melepaskan 2, sehingga menjadi Ca2+. Yang kelima ada 16S atau belerang, 3S2 3P4 itu kurang 2, menangkap 2, menjadi S2-. Lalu yang keenam ada 13Al atau aluminium, 3 elektron valensi, melepaskan 3, lalu jadilah Al13.
Nomor 6. Buatkan masing-masing satu contoh untuk penyetaraan reaksi redoks dengan metode Bilog atau suasana asam dan basa dan metode setengah reaksi yaitu suasana asam dan basa juga. Yang pertama metode setengah reaksi yang asam, yaitu saya menggunakan reaksi Br2 plus IO3- menghasilkan Br- plus IO4-. Langkah pertama itu tentukan reduksi dan oksidasi dulu ya. Jadi Br2 dari 0 ke -1 itu adalah reduksi. Lalu IO3- dari +5 ke +7 itu dengan oksidasi. Lalu langkah yang kedua yaitu tulis setengah reaksi reduksi, yaitu menjadi Br2 plus 2E- menghasilkan 2Br-. Saya kalikan Br- menjadi 2 karena Br2 itu memiliki 2 atom Br. Lalu saya tambahkan H2O untuk menambah O, yaitu H2O plus IO3- menghasilkan IO4- plus 2H plus 2E-. Dan tambahkan 2H plus untuk menyeimbangkan H juga, jadi H2O plus IO3- menghasilkan 10 IO4. Lalu saya tulis setengah reaksi reduksi, yaitu Br2 plus 2E- menghasilkan 2Br-. Saya kalikan Br- menjadi 2 karena Br2 memiliki 2 atom Br. Lalu langkah terakhir yaitu dijumlahkan. Lalu yang basa saya menggunakan reaksi MnO4- plus Cr3 plus menghasilkan Cr2O7 2- plus Mn2+. Angka pertama yaitu reduksi MnO4- itu menjadi 5E- plus 4H2O plus MnO4- menghasilkan Mn2+ plus 8OH-. Lalu langkah kedua yaitu oksidasi Cr3 plus menjadi 14OH- plus 2Cr3 plus menghasilkan Cr2O2 2- plus 7H2O plus 6E-. Lalu langkah ketiga yaitu menyamakan elektron yaitu 3 kali 6 dan 3 kali 5. Setelah itu dijumlahkan menghasilkan 6Mn24 plus 5Cr2 0O7 2- plus 11H2O. Lalu metode Bilog suasana asam yaitu saya menggunakan reaksi Cr2O7 2- plus C2-2O4 2- menghasilkan Cr3 plus CO2 2-. Lalu ini reduksinya, ini oksidasinya, ini adalah reaksi akhirnya. Sini M-nya sama-sama 6 ya. Lalu metode Bilog suasana basa, disini saya menggunakan reaksi MnO4 plus C2O4 menghasilkan MnO2 plus CO2. Di sini reduksinya, ini oksidasinya, reaksi akhirnya 2MnO4- plus 3C2O4 2- plus 4H2O menghasilkan 2MnO2 plus 6CO2 plus 8OH-. Nomor 7. Buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan perhitungannya untuk soal dan penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Jadi contoh soal saya yaitu sebuah galon diisi gas helium pada suhu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer sehingga volumenya 5 liter. Jika balon dibawa ke tempat lebih dingin bersuhu 7 derajat Celcius atau 280 Kelvin dengan tekanan tetap 1 atmosfer, berapa volume balon tersebut? Di sini penyelesaian menggunakan hukum Gay-Lussac atau Charles V. Constant, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi kita masukkan angkanya tadi, V1-nya itu 5, T1-nya itu 300, sama dengan yang dicari di sini adalah V2 per 280. Jadi kita cari V2-nya, jadi 5 kali 280 per 300 sama dengan 4,67 liter. Jadi volume balon yang menyusut menjadi 4,7 liter. Jadi demikian penjelasan saya mulai dari nomor 1 hingga nomor 7. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.